Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi Sobat Jagongan sama gue Iwan di acara kita ngobrol santai seperti biasanya. Sebelum kita mulai, mohon support dukungan dari Sobat Jagongan untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan bunyi lonceng kalau perlu buat ngingetin biar gak ketinggalan Sobat Jagongan kalau ada video baru dari kita ya. Nah, kali ini nih beda lagi nih narasumber kita ya. Dia masih seputaran temen gue juga sih, sekolah dia bahkan dari SMP, SMA bareng nih sama dia ya. Emang sih agak rame dikit tapi ya memang itulah tipikalnya dia gitu ya. Nah, yang gua salut sama dia, ternyata dia sangat mencintai dan menekuni kesenian, terutama seni tari tradisional. Bahkan ternyata gue sempat bocoran sebelum ngobrol di sini, itu sempat ngobrol sama dia itu, dia bahkan setelah SMA dia ngelanjutin di kalau sekarang UNJ, kalau dulu itu IKIP jurusan seni tari. Luar biasa. Nah, sekarang itu dia menekuni seni tari tradisional tapi dengan kreasi-kreasi barunya dia. Untuk lengkapnya kita langsung aja ngobrol dengan teman gue yang satu ini, Mustiga. Terima kasih Akang Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ika Sama-sama, sudah Akang. berkenan Terima main kasih, ke studio sama-sama. Jagongan ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai. Kenapa kita ajak Ika ngobrol? Itu tadi karena jarang loh Kak orang yang setahu gue ya, setahu gue tuh jarang orang yang masih istilahnya mencintai di zaman sekarang loh nih, mencintai seni tari tradisional. Kalau gue sendiri istilahnya nggak menekuni itu sih memang, tapi banyak lihat di tayangan-tayangan YouTube juga, bahkan yang ironisnya bule-bule malah yang pinter-pinter, entah dari gamelannya, tariannya, bahkan ada juga satu yang bule pinter banget ngomong bahasa Jawa, bahasa kita gitu kan. Nah, kalau boleh cerita sedikit kan, gue dari sekolah nggak tahu kalau lu suka nari gitu kan. Gak pernah sekelas soalnya, gak pernah sekelas, gak pernah satu jurusan, ya kan. Itu emang gimana ceritanya? Emang Ika senang nari dari kecil? Dari kecil aku tuh suka nari gitu kan. Ya udah, terus ya didukung lah sama orang tua kan seperti itu. Basic tari aku pertama kali itu tari Bali. Iya memang lebih Bali. terkenal lah ya. Ya, waktu kan itu. gara-gara aku tuh ngeliat, ih keren ya gitu, ditutuk-tutukin gitu segala macam gitu, dan terus pakai kembang-kembang gitu, seneng bener, kepengen gitu. Pinter kan. ngelirik-lirik juga dong. Kalau Bali itu mata saya sipit kan jadi bisa belok jadinya kan gara-gara tari Bali kan. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya bilang sama orang tua, pengen dong gini-gini. Ya itu dari mulai SD? SD kelas 3 kalau nggak salah. Berarti kelas 2, kelas 3, kelas 2. Berarti ikut ya di Sanggar awalnya, Sanggar tari Bali awalnya. Terus tari Melayu, tari apa gitu kan. Terus ya akhirnya ya itu pas lagi kayak SMA kan mulai sok keren lah ya. Sok bikin tari modern dance kan dulu lihat-lihat di video gitu. Itu udah zaman-zamannya lah. Gitu. Cuma aku kreasin pakai sama tari daerah. Selalu aku tari daerah. Udah itu Ika sudah berkreasi tuh. Sudah. Wih, luar biasa. Iya. Pantesan ini banget. Kan harus gitu. Luwes gitu bayangin. Pokoknya kalau perpisahan, gue tampil katanya. Ntar gini. Kak, ntar gue ikut narimu, tenang. Penting lo tanya sama gue, kita luar biasa. Nah, itu bicara kan Ika kalau sekolahnya bahkan kuliah lah ya, kuliah itu bahkan udah ke jurusan yang fakultasnya itu
program studinya. Program studinya? Program studinya itu seni tari. Seni tari? Terus ngambil. Jadi fakultas aku tuh namanya Fakultas Bahasa dan Seni. Nah itu aku ngambilnya tuh program studinya seni tari. Oh, seni tari. Jurusannya tuh Sendera Tasik, seni tari, drama, dan musik. Jadi di jurusan aku itu ada untuk mempelajari khusus tari, musik juga, tapi kalau drama belum ada sampai sekarang. Jadi hanya musik sama tari. Aku ngambil yang di tarinya, program studinya. Kan gua awam ya Kak ya. Istilahnya yang kalau gua zaman sekolah kuliah itu kan yang umum-umum aja lah. Ya ekonomi lah, ada kedokteran, sosial, politik kayak gitu. Nah ini kan sesuatu gitu, yang baru dengar gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau waktu Ika kuliah itu di jurusan istilah bidang studi seni tari. Jadi itu hari-hari nari aja gitu? Apa belajar gimana? musik juga Kang. Belajar musik juga. Jadi memainkan kita belajar alat musik tradisional. Jadi kita juga harus bisa, pertama tuh kita ada pelajaran musik dasar. Jadi kita belajar bareng sama anak musik juga. Belajar apa? Ketukan, kayak gitu-gitu kan. Nah kita belajar, karena nanti kan setelah kita nanti mau membuat tarian, kita harus bisa bikin ketukan. Harus ngasih tahu anak-anak nih ketukan berapa kita mulai gerakan ini, gitu, seperti itu. Gitu. Jadi kita belajar juga musik. Nah, kan Indonesia ini kaya ya, Kak ya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya keseniannya, ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, itu ada semuanya kah? Belum tentu cukup kali waktunya mempelajari semua gitu kan. Apa lebih ke yang istilahnya lebih populer aja lah. Kayak misalkan kayak tadi dari Ika dari SD, ya mulainya dari Bali. Bali kan memang dari kecil juga, gue juga udah tahu gitu. Bali memang terkenal gitu kan. Apa aja tuh? Daerahnya ada spesifik atau luas? Aku sebenarnya sih berusaha untuk lebih banyak ya Kang ya, tapi memang tidak semuanya, tidak semuanya saya kuasai juga gitu Kang ya. Mungkin lebih ke Bali, kalau saya mungkin lebih Bali, Betawi, ya sama Melayu seperti itu ya. Ada yang lainnya juga bisa itu, cuman maksudnya tidak terlalu mendalami sekali. Nah, emang sih kadang saya bikin juga tarian-tarian dari daerah lain gitu. Nanti saya pelajarin dulu ini seperti apa basicnya gini-gini, nanti saya kembangkan seperti itu. Tapi lebih saya ke Betawi, Bali, Melayu, sama Jawa. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah tapi yang kreasi. Gitu. Tapi semuanya aku kreasi semuanya. Jadi gitu. Tidak yang tradisi pure tradisi ya. Jadi karena biar menarik anak-anak untuk mau belajar. Iya, gitu. Setuju kalau itu. Nah, cuma bicara tadi kan mungkin bahasa gue pakemnya lah. Dasarnya itu kan yang benar-benar ya, bahkan di pelajaran sejarah juga kan dulu lagi SD, apa jenis tarian Jawa misalnya, Sri Bedari misalnya. Nah, terkait dengan yang kreasinya Ika, ya tarian kreasi itu, apakah mengadop atau mengambil dasarnya dari satu jenis tarian tradisional yang benar-benar ini, kemudian dikembangkan, dikreasikan, atau memang seperti apa? Gimana tuh? Kalau aku lebih ke begini, basicnya itu misalnya kita mau bikin tari apa nih, ini tari ini gitu. Kita lebih mengembangkan gerakan tarian, basic misalnya tari taruhlah Betawi deh. Betawi misalnya, yang terkenal kayak apa? Misalnya joget goyang plastik misalnya seperti itu. Nanti goyang plastiknya kita kembangkan seperti itu. Misalnya kalau agak susah ya, misalnya kan ada yang tok 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 sampai agak susah gitu. Nanti kita lebih, kalau anaknya ini kita lebih sederhanakan lagi seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kalau lagi mengajar itu juga lihat dulu kira-kira anak-anaknya gimana dulu seperti itu. Nah kalau itu kita sesuaikan dengan keadaan anak-anak di situ seperti itu. Gitu. Jadi tujuan kan aku kan jadi Kak, aku tuh jadi istilahnya jadi kan kalau IKIP Jakarta itu kan bukan pure jadi seniman ya. Jadi kita tujuannya tuh sebagai pendidik. Pendidik untuk mengajarkan anak-anak untuk mencintai tari daerah. Kita kembangkan, kalau khusus klasik atau belum tentu mereka suka juga kan, kita kembangkan dengan basic-basic gerakan, misalnya gerakan tari Betawi, tari ini kita kembangkan seperti itu, yang kira-kira bisa menarik anak-anak mau untuk belajar seperti itu. Mungkin penyesuaian dengan zamannya lah gitu ya, dengan kemampuan itu. Anak sekarang. Kalau dulu masih yang bahasa kita keraton itu yang lemas, gemulai gitu itu kan. Klasik banget. Kalau klasik itu biasanya jarang ada yang suka. Akhirnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi satu sisi itu tidak
istilahnya apa ya, kalau kayak di musik yang gue tahu itu kan dari ciptaan seseorang kita mau kreasikan atau apa itu ada semacam hak cipta Iya, atau apa. Kalau di tarian ini gimana? Kan kalau kita pengembangan itu justru kalau hasilnya akhirnya jadi tarian saya, itu hak tetap saya gitu. Kan Oh. kadang kalau basic tari itu kan istilahnya apa ya, tidak ada yang punya gitu loh istilahnya. Semacam belum apa istilahnya itu memang itu dari sananya lah gitu gitu ya. seperti jadi nanti misalnya tari contohnya kayak mendak seperti itu. Itu kan semua tarian ada aja yang mendak namanya mendak. Terus ada apa misalnya goyang goyang badan seperti kakan gitu kan lirikan mata segala macam itu kan hampir semua daerah tuh ada. Taman punya memang kreasinya masing-masing ya seperti itu. Nah, jadi pakem-pakem yang sebenarnya banget tuh kita tuh apa namanya tinggal kita kembangkan saja pakemnya misalnya mendak seperti apa nanti kita kreasi lagi mau mendaknya seperti apa tergantung level dari kemauan kitanya mau menciptakan apa tujuannya apa seperti itu. Jadi kalau dikasih bahasa di grafik atau apa ada batas kreasi maksimum minimumnya sepanjang tidak menyalahi lari jauh lah dari pakemnya itu gitu ya. Jadi ada jenjang fleksibilitasnya gitu yang dikasih kebebasan sampai sejauh ini. Boleh kalau masih sampai sini enggak. Yang penting tidak sampai merubah total dari inti. Atau kalau mau berubah total sama itu nggak apa-apa juga Kang. Oh ya? Nggak apa-apa itu kan ciptaan dari kreatif dia maksudnya kalau memang itu kan memang benar-benar ciptaan baru, kreasi baru lah gitu, bukan mengambil yang dasarnya dari tarian. Contoh misalnya yang gue ingat itu kayak itu tadi kalau di Jawa Sriwedari atau katakanlah pendet kalau di Bali gitu kan. Sepanjang tidak keluar dari pendet, lenggak-lenggoknya masih masih disesuaikan. Tapi kalau dia itu memang sudah benar-benar istilahnya kreasi benar-benar kreasi baru tanpa mengambil basicnya dari karena kita bilangnya kan kreasi tradisi, kreasi daerah. Nah berarti itu tergantung dari koreografernya mau mengembangkan seperti apa. Yang penting ada unsur tradisionalnya itu masih ada ngikut gitu. lah gitu. Jadi kelihatan misalnya seperti gerak pundak kalau misalnya kalau gitu kan. Gimana? Ya. Susah banget. Semuanya ikut goyang kalau. Seperti itu gitu kan. Masih bisa seperti itu. Jadi memang tujuannya jadi kalau saya nih kayaknya saya sebagai guru tari. Kalau misal mementaskan anak, saya tidak pernah memilih anak. Semua anak buat saya yang mau latihan nari, mau berbakat atau tidak berbakat, karena tidak semua anak itu beruntung punya bakat. Betul, ya kan? Setuju. Tidak semua anak itu beruntung, misalnya punya kesempatan, punya kemampuan orang tuanya untuk meleskan anaknya atau gimana. Makanya kalau saya masuk ke sekolah-sekolah seperti itu kan, semua anak yang penting kalau buat saya gini, semua boleh ikut nari. Mau ntar pertama saya pas tes, sebenarnya nggak ada bakat-bakatnya, tapi dia kepengen gitu, mereka kepengen tampil gitu kan. Kepo lah ya, awal-awal gitu. Saya bilang begini, semua boleh ikut nari, semua boleh ikut tampil ya, tapi satu disiplin. Saya bilang begitu. Tetap karena ada dasar pendidikan disiplin. Kalau namanya tari kelompok itu berkaitan satu sama lain. Satu nggak masuk. Karena saya gini, apalagi kalau misalnya saya kalau bikin tarian itu, kalau anak sudah banyak itu kelompok itu saya lebih, apalagi anaknya tidak berbakat, kebanyakan tidak berbakat, saya tutupi dengan pola lantai. Pola lantai itu istilah itu kayak komposisi pindah ke sana, pindah ke sini, ada yang ke bawah, ada yang ke atas seperti itu. Jadi dikreasikan gitu. Jadi akhirnya meskipun tadinya dia gerakannya pun jelek gitu, kalau dia rapih, dia rajin latihan, akhirnya dia bisa ketutup sama teman-temannya dan dia rapih, kan bisa jadi satu pertunjukan juga. Betul. Nah, kalau mereka bisa tampil, itu kan menimbulkan rasa percaya diri. Nah, itulah salah satu anak orang berhasil itu kan mempunyai rasa percaya diri. Nah, itu tujuan saya sebenarnya. Luar biasa. Nah, sobat jagongan tuh. Dengerin nih, pelatih tari ternyata gitu kan. Nah, pada dasarnya nih, Kak, mau tanya juga. Istilahnya Ika kan ngajar di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah memberikan kesempatan ke seluruh murid untuk bisa berpartisipasi
mengekspresikan keinginannya untuk tampil gitu kan. Terlepas dia ya namanya juga anak-anak, mungkin kalau kita melihat masih level kelas SD atau taman kanak-kanak itu, ya bahkan SMP pun masih bahasa anak sekarang masih labil gitu kan, mau kemana. Tapi paling tidak seorang pengajar atau pendidik seperti Ika ini akhirnya pinter-pinternya Ika melihat potensi setiap anak. Iya, betul. Iya kan? Ya ini kurang pas nih kalau di sini. Oh ini dia posisinya ke sini seperti atau di tarian yang ini aja. Iya, gitu jadi loh. ini lebih sederhana, jadi lebih bisa diikutin seperti itu. Iya. Jadi semua kalau buat saya gini, semua kalau saya dipanggil Miss ya. Oh iya. Yes, Miss. Yes, Miss. Aduh, salah saya. Pokoknya semua kalau emang mau ikut nari, boleh. Oke. Semua mau tampil, boleh. Cuma satu syaratnya, disiplin. Nah, iya. Apalagi kalau sudah namanya tari kelompok, tidak ada yang namanya satu bolos nanti tanggal. Latihan tanggal, nanti temannya harusnya belok kanan, jadi belok kiri, dibingung lagi. Saya bilang, pokoknya satu, kecuali kalau sakit berat, baru nggak apa-apa izin. Saya gituin. Tapi gini Miss, sih. Nah, Kak, kan di luar sekolah-sekolah, secara pribadi Ika punya sanggar nggak gitu kalau tari? Ya ada sih, aku kan emang kayak buka sekolah gitu ya, kayak dulu buka TK, terus ada bimbel, terus juga ada ini kalau misalnya ada orang mau belajar nari misalnya, ada yang mau keluar negeri tuh, ntar aku mau les ini dong, misalnya mau nari Bali, nanti aku biar kalau di sana aku bisa tampil seperti itu. Oh ya udah. Oh berarti jatuhnya apa bahasanya private gitu? Private ada yang bareng-bareng satu. Misalnya kayak sekarang nih ibu-ibu muda nih katanya, "Hai guys, lagi nari nih," gitu. Kekinian banget. Iya gitu. Jadi ntar belajar nari ntar mereka di videoin, ntar gitu kan. Kita lagi belajar nari nih, gini, ntar udah selesai ditampilin ntar gini. Nih kita nari nih kayak gitu-gitu. Iya, luar kayak gitu. Berarti istilahnya lebih luas lah apa namanya ya? Customernya Miss Ika ini lebih luas dari istilahnya dari yang formal sekolah sampai ibu-ibu kekinian yang mau tampil entah di sosial media lah gitu, entah TikTok atau apapun dia tampil. Ika pun memfasilitasi untuk menciptakan kreasi tarian gitu. Tarian. Atau tarian yang sudah ada nggak apa-apa juga. Ntar gini, aku mau dong tarian misalnya dia lihat di YouTube, aku mau nari yang kayak begini dong sama teman-teman aku, misalnya kayak gitu. Nah jadi ya udah. Tapi tariannya agak susah ya. Saya bilang kalau mau latihannya harus lebih disiplin, harus lebih. Ntar mau capek ya, saya bilang begitu gitu kan. Jadi kalau misalnya ntar capek, jangan bilang, waduh capek banget ya, jangan bilang gitu ya, gitu ya. Nah, Kak, lanjut yang tadi kan Ika selain di sekolah-sekolah juga punya sanggar. Kalau sekiranya nih sobat jagongan ada yang kepengen, ya entah dianya sendiri atau anak-anaknya mau diikutin les nari lah bahasanya gitu. Iya. Bisa Kak? Ada sih, cuman memang kita khusus. Misalnya janjian dulu. Gitu. Private atau gimana, mau berapa orang, mau apa, seperti apa. Nanti pengen tarian apa, bisa. Bisa. Pada intinya bisa gitu ya. Itu sanggarnya di Tomang. Di Tomang. Sobat jagongan ya. Gitu kalau memang ada yang berminat ingin entah sobat jagongan sendiri atau anak-anaknya mau ikutan kursus les penari tradisional kreasinya Ika, itu bisa nanti komen aja ya nanti, karena ternyata Miss Ika ini itu juga punya sanggar di daerah Tomang, di lokasi kediamannya gitu ya. Oke. Nah lanjut lagi nih Kak, gue masih penasaran nih. Apa nih? Apa sih? Ya Allah. Kan namanya penari kan, lu masih bisa gini-gini kan? Waduh, mau gimana? Kalau gue udah sebentar, aduh pinggang kan. Tapi lirik-lirik jago dong. Pantesan jago ngebet tuh, jahatnya. Bukan lagi.
Ternyata lirik kiri kanan karena penari. Iya, kan biar mata saya yang sipitnya jadi blok. Tapi emang itu nggak pusing, Kak? Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Karena kan Enggak. kalau lihat di tarian itu langsung Iya. kayak orang itu kalau gue bilangnya nonton badminton, kiri, kanan, kiri, kanan. Badminton di mana-mana. Tapi Kak, bicara Mhm. kreasi gitu kan, Mhm. istilahnya kalau, pencipta lagu kan ada Mhm. atau yang zaman kita sekolah dulu ada Mhm. sajak, Mhm. puisi itu kan, Mhm. wah kayaknya, senimannya itu Om Ilham datang nih gitu-gitu. Nah, Mmm. kalau Ika sendiri Heeh. sebagai ya istilahnya, dance creator lah bahasa Mhm. Mhm. gue Mhm. gitu ya istilahnya, yang menciptakan Mhm. kreasi tari. Mhm. Itu, biasanya inspirasinya dari mana, Kak? Inspirasinya Yang selama kadang-kadang ini berjalan? kalau kadang-kadang gini, dengerin musiknya dulu kadang, Mhm, dengerin musiknya dulu atau misalnya tiba-tiba, ih kepengen bikin kayak begini nih, mhm. ya udah. Oh datang begitu aja? Heeh, heeh. Dan kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak mood, tapi harus ada gitu, Mhm? kadang-kadang ya kadangnya mandek juga sih. Jadi kadang-kadang ya memang Macet harus Bos. macet, Bos. Aduh habis ini ngapain lagi ya gitu, aduh pusing gitu. Heeh, eee, kalau misalkan gini, istilahnya seru sih maksudnya Mhm. karena ini bener-bener, gue barulah gitu ya Mmm. untuk di bidang tari. Mmm. Beda kalau zaman kita atau gue dulu itu kan break dance ya tinggal ngikutin Iya, aja gitu kan, lagu heeh, sudah ada. heeh. Nah kalau Ika kan lagu-lagunya atau lagunya pakai lagu ini, Mmm. tapi terus tinggal istilahnya mikirin Mhm. gerakannya seperti Mhm. apa atau Mhm. ada nggak pernah pengalaman, pokoknya ya lagu paket lah bahasa Mhm. gue, dari Mhm. lagunya, Mhm. terus kemudian gerakannya Mhm. pasti Iya. Iya, seragam-seragamnya gitu, heeh, heeh. paketan gitu? Iya, ada kalau misalnya dari musik apa segala macam juga Mhm, ada, tapi ada juga kita misalnya kita musiknya udah ada, kita tinggal mhm, bikin tariannya juga mhm, ada gitu. Kalau pakaian ya otomatis kita yang bikin kreasinya, kreasinya. heeh, seperti itu. Wih, Jadi heeh, berarti multi talent dong, Kak? ya Ya gimana ya, musik, ya desainer. mau tidak mau. Karena kita dulu waktu kuliah kan juga belajar musik. Oh, iya, Belajar apa, basicnya ada lah ya, belajar apa, musik dasar. Jadi mhm, kita tahu ketukan-ketukan, mhm, tak 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 mhm, tak. Jadi entar kita kalau ngajarin anak kan bisa tahu, nanti hitungan ke-8 misalnya, nanti pindah posisi ke mana, hitungan mhm. ke berapa. Jadi kan kita jadi harus ngerti juga tentang ketukan Ritme musik. Nah, ritme ritme musiknya. musik, ketukan musik gitu itu, kita, eee, saya dulu belajar, musik dasar 1 sampai 2. Mmm, Musik dasar 1 dan 2. Mhm. oke, Jadi kita ngerti tentang ketukan-ketukan seperti mmm, itu. Mhm. luar biasa emang musika ini. Waduh. Jarang-jarang loh orang yang di zaman sekarang ini masih mencintai seni tari tradisional. Waduh. Salut 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 salut. Karena kalau enggak kan sayang ya. Iya, Heeh. sayang banget Iya, gue. soalnya kalau enggak gitu, siapa lagi yang kita mau, apa, Andelin, turunkan kan ke mhm, otomatis kan ke iyalah, anak-anak kita kan, seperti itu. betul, Kalau misalnya akhirnya mereka lebih suka ke Korea atau apa, ya nggak apa-apa gitu. mhm. Cuman maksudnya jangan lupain kita juga punya yang Yo, bagus loh, bahkan seperti lebih itu. kaya Lebih gitu ya. kaya, lebih bagus kalau kita mau keraskan lagi, oh ternyata bule-bule pada suka kan? Iya, Seperti bahkan itu. mereka Mhm, datang ke sini itu ya memang menyengaja untuk mengkhususkan dirinya untuk belajar, belajar kesenian heeh, belajar Indonesia. gamelan, belajar tariannya, Iya. belajar berpakaiannya, Wih, seperti itu. cakep Heeh, cakep cakep cakep. insyaallah. Oh, luar biasa. Iya, Nah, mhm, sobat jagongan, ya, sobat jagongan yang punya rasa cinta seni Indonesia juga tinggi dan ingin tahu lebih jauh tentang kegiatan Misika, bisa follow juga nih, eee, bisa follow akun IG dan YouTube, YouTube-nya. Facebook juga ada. Wah, Facebook juga ada, lengkap banget tuh, ya. Nanti tinggal lihat di deskripsi atau Ika mau sebutin sekarang silahkan Ya apa kalau dari YouTube-nya. Kalau mau nonton YouTube-nya tuh ada The Mulkans. Wah, The The Mulkans, itu Mulkans. ada beberapa tarian-tarian saya yang sudah Ada, di-upload di situ, eee, seperti itu. IG-nya? IG-nya Mustika Wah, Mulkan, Mulkannya MU atau MOE? MULKAN. Oke. Facebook-nya? Facebooknya Mustika Mizanah Mulkan. Wah.
Luar biasa. Nah, untuk lengkapnya Sobat Jagongan, nanti kita juga tinggal lihat aja di tayangan ini ya. Akunnya Miss Ika yang di YouTube, yang di Facebook dan IG-nya. Oke? Oke. Saya pikir cukup Miss Oke, Ika. terima kasih banyak Ya. Akang Iwan. Saya yang terima Ya Allah, kasih maaf. sudah bersedia Aduh, datang, saya juga kita ngobrol santai, aduh, jangan kapok, alhamdulillah, sering-sering insyaallah datang. enggak. Amin, insyaallah. Nggak apa-apa sih kalau enak-enak makanannya. Ya. Nah, Iya. Sobat Jagongan ya, sekali lagi saya ingetin jangan lupa untuk terus pantau, ikutin channelnya Ngobrol Santai Jagongan yuk bareng gue Iwan. Subscribe, like, komen. Kita ketemu lagi nanti di acara yang sama ngobrol santai dengan narasumber lainnya. Ya, pastikan itu, nyalakan lonceng makanya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ika.